Ya, kita di sini akan membincang-bincang yang biasa gitu tentang masa depan di Indonesia atau Indonesia yang kaya akan sumber dayanya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Iputu Krisnapaga. Di sini ada rekan saya. Saya Vincentius Vicaria Ventura. Ya, di sini ada Aku Prabu. Mas Prabu doang. Iya, aku Mahaprabu Nuratamis. Ayo. Jadi gini maaf ya, gini. Jadi itu kan Indonesia tuh banyak banget isinya, bukan isi dari tanahnya doang, tapi isi akan budaya, bahasa, kultur dan Suku bangsa. apalagi kayak kita bertiga gini guys, ini kolaborasi antara Islam, Katolik dan Hindu nih guys. Boleh. Oh, Kristen nggak ada? Ini kan Katolik. Gue include semuanya. Itu semuanya all in one. All in one. Aduh. Emang identitas nasional negara kita tuh emang beragam-ragam ya. Iya. Agam. Iya, cuman sayangnya juga masih kadang suka disepelekan ya. Nah, disepelekan gimana tuh? Jangan langsung lah. nanti diserang saya. Cuman ntar aja. Itu rahasia umum aja. Selain agama tuh pasti bahasa ya guys, apalagi kita gini nih, berbagai macam tempat yang ditinggali, kayak dia nih orang Jawa ya. Jawa. Lu apa sih? Gue orang Sunda Jawa. Sunda Jawa. Sunda. Bisa Sunda nggak lu? Enggak. Boleh pakai lu gue nggak sih? Lu pakai aja. Apa-apa. Lu lanjut 10 menit. Ini nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Terus gue ya, saya Anda. bahasa Bali guys. Jadi kalau menurut ini ya, apa ya, coba di sini, kalau menurut definisi kan kita termaksudnya identitas nasional yang terdiri dari suku, bahasa, budaya, apalagi ayo, bahasa, budaya, ras, adat istiadat. Iya. Kalau secara disingkatkan ya SARA, suku agama Iya. ras istiadat. Dan jangan lupa golongan. warna putih, hitam, Nah, merah, kuning, hijau. coklat, silver. Nah, Manuver. silver yang di mana tuh? Silver Queen ya? Iya, Nah, itu tepat ya. Gitu kan. Nah, tuh. Ya, kalau misalnya secara definisi yang kita bisa lihat menurut IICCE atau ICCA itu adalah identitas nasional teman-teman ya, yang berasal dari kata identitas dan nasional. Apa coba? Identitas sama nasional apa coba? Identitas. Identitas secara Itu. harfiah itu berarti ciri-ciri. Ah. Tanda-tanda Tanda-tanda atau jati diri. jati diri Bukan pohon jati ya berarti ya? Bukan, itu di Jawa. Oh, yang Jawa. dipunyai pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Maksudnya apa nih yang membedakan? Misal, contoh dari saya itu, saya Sunda, Ya. agamanya Katolik. Dari Krishna apa mungkin Ya, beda. kayak Bali terus Hindu ya. Iya. Jadi itu membedakan nih, semuanya berbeda. Membedakan, Jadi beda-beda. nggak satu Indonesia tuh satu agama, satu ras kulit dan satu suku ya. Enggak. Semuanya tuh beragam ya. Itu definisi dari Identitas nasional. nasional. Unsur-unsurnya udah kita sebutin. Iya. Itu ada sejarah, ada Kebudayaan. kebudayaan, suku bangsa, agama, bahasa, masih banyak loh di Indonesia. Kapan lagi lu kalian menemukan lanjut. Kasihkan dia. kapan lagi kalian menemukan dunia yang banyak hal-hal yang random gitu loh. Kekayaan Kekayaan. Indonesia. Kayak Kekayaan nasional. iya, bahasa nggak cuma bahasa Sunda, Hmm, bahasa Bali, iya. bahasa Jawa, bahasa alien di sini juga ada. Dan ingat, suatu pembentukan pasti dilampaui dengan unsur-unsur. Gila. Ini emang king guys ya, king of the king ya. Suku bangsa nggak cuma Jawa doang ya, Iya. kalau nggak Jawa Batak ya. Jadi Ada Aceh, ada Medan, Kompleks banget ya. ada Papua.
Iya, dari suku itu logatnya juga beda-beda gitu. Dari segi bahasa, Iya. terus juga pola hidup beda kan. Mm-mm. Tiap-tiap suku itu. Betul. Iya. Terus Orangnya juga beda-beda. iya. Ada yang gitu ya Mas ya. Iya. Gimana coba? Ada yang keras. Iya, ada yang keras. Contohnya Batak, bahasanya ceplok-ceplok. Tapi Dari ada nadanya. iya dari nadanya, tapi ada juga Batak yang mereka berbahasa berlogat masih bisa santai. Iya. Tapi mayoritas dengan orang-orang Batak itu pasti dia nada tinggi dan orangnya terus terang. Iya. Gitulah Batak. Belak-belakan lah. Iya. Belak-belakan. Volumenya di 100-in mulu dia. Ya 200 di Discord. Discord gila. Sampai bisik-bisik, sampai ada gitu dia. Iya, meledu. Hmm. Gitu. Ya, kamu Nah, tapi faktanya agama lebih terlalu diperhatikan karena mayoritas di Indonesia kalian tahu lah agamanya apa mayoritas. Oleh karena itu seperti permasalahan seperti warna kulit tidak terlalu melonjak seperti agama, Iya. kecuali di luar Indonesia. Contohnya seperti di Eropa sana. Saya tidak bisa menyebut karena saya tidak ingin menyangkut suatu masalah terhadap diri saya sendiri. Lebih sensitif lah kalau dibilang. Iya. Karena lebih sensitif. Iya. Kalau di negara kami, yaitu nasional negara Indonesia, Itu mah nyentuh lebih aja. sensitif tentang agama. Agama. ya iyalah. Ya gitulah, tapi lebih agama tuh kalian tahu kan mayoritasnya tuh apa? Kalau ada jati diri bangsa dalam arus globalisasi. Ini gimana nih Mas? Krisis identitas. Krisis identitas. Nah, gue kan orang Indonesia. Berarti gue Indonesia dong. Betul, Benar. orang Indonesia. Terus apa? Maksudnya gini, krisis identitas itu tuh apa ya? Yang terjadi pada generasi muda gitu kan. Krisis identitas tuh mereka tahu mereka tuh seorang apa ya, pemuda Indonesia gitu. Tapi dengan maraknya kenakalan remaja, tawuran pelajar dan narkoba, emang itu mencerminkan sebagai pemuda Indonesia. Itu yang masuk dengan krisis identitas gitu. Mereka tuh Iya. sama kayak contohnya krisis eksistensial. Tapi tidak tahu artinya hidup itu apa. Nah, itu yang dimaksud Iya. dengan krisis eksistensial. Saya hidup, saya timbul, saya muncul di bumi ini tapi nggak tahu alasannya apa. Sama seperti ini. Krisis identitas. Anda punya identitasnya ya sebagai warga negara Indonesia. Tapi cerminan warga negara Indonesia itu tidak sama karena sikap Anda itu kenakalan, tawuran, narkoba, Yang tidak mencerminkan Indonesia inilah. Indonesia waktu dulu gitu yang loh. baik-baiknya. Loh, Iya. dulu kan tahu kan Jalan Anyar ke Panarukan. Iya. Itu tuh kan kalau kalian baca sejarah tuh Dendels itu sebenarnya tuh mengupahkan para pekerja untuk membangun. Tapi diapain, Chris? Diapain ya? Nggak turun. Nggak turun. Apanya? Duitnya. Duitnya. Aduh. Dan kalau kalian tahu sampai sekarang tuh dari dulu sampai sekarang upahnya masih dilestarikan. Iya. Yang harusnya itu berhenti ya. Iya. Baiknya. Dari jangan deh, bahaya deh. Masih Ke PPT. Iya. Jadi nasionalisme adalah paham dan sifat seorang individu tentang cinta tanah air. Iya. Iya. Cinta tanah air yang Itu- kita tahu kan kayak belanja gitu ya. Belanja yang buatan Produk lokal. Terus juga membeli batik-batik lokal. Iya. Jangan batik yang di sebelah utara sana. Waduh, Nah. itu mah diklaim itu kayaknya. jalan-jalan. Ya tapi kalau kalian tahu tetap aja orang Indo kalau nggak brand luar itu mewah, itu gimana tuh maksudnya tuh? Tapi masih banyak juga kok yang suka brand-brand lokal. Ya contohnya Aero Street. Tanah air masih melestarikan Masih melestarikan justru kebudayaan. Contohnya masih banyak sanggar-sanggar tari di sini di Indonesia. Iya. nah itu. Itu masih dijalankan banget lah, dilestarikan banget lah. Kayak pertunjukan wayang ya. Ya, pertunjukan wayang juga masih di beberapa tempat. Ya. Soalnya kan yang kita tahu kan orang Indo kan kok tidak luput dari orang-orang luar gitu loh. Tidak luput dari kesalahan. Enggak, dari luar maksudnya tuh kadang kan daripada nonton wayang mending kita nonton BTS. Nonton bioskop. Nonton J-pop Nah, Jawa pop enggak?
Japanis. Enggak, K-pop terlebihnya, kayak K-pop. K-pop. Pop ya. J-pop itu kurang apa ya, kurang booming banget daripada K-pop, karena K-pop itu kebanyakan mereka melihat yang itu ya. Apa? Oh, yang dari Iya. artis-artisnya. Betul. Sedangkan kalau kayak misalnya wayang kan cuma mainan ini Iya, ini ya. beneran nyimak Iya. ceritanya, Iya. nyimak si keseniannya. Kalau Iya, misalkan betul. orang yang emang suka dan demen nonton ya. Kalau misalnya wayang itu kan memiliki cerita dan makna gitu loh. Dan di situ juga ada namanya resolusi atau akhir dari cerita tuh yang diajarkan dari cerita tersebut tuh apa. Loh, kalau misalnya kayak konser gitu, apa yang kita dapat selain kita mendengar artisnya, melihat artisnya? Lihat mungkin dari visual aja sih orang sukanya ya. Iya. Orang suka dari visual, tapi kebanyakan orang tuh ngambil HP plug, mereka rekam. Iya. Itu Yang zaman sekarang. zaman sekarang Banyaknya. banyak. Kenapa beda sama zaman tahun 90-an, tahun 2000 yang mana mereka duduk, pokoknya berdiri nonton konser, hura-hura, nggak megang HP, Itu bener-bener nyimak sih bener-bener nyimak konser, acaranya. bener-bener menyimak acaranya, sama kayak pertunjukan wayang. Itu mungkin habit sekarang yang udah Mungkin mereka tuh ingin yang namanya mengcapture juga, kalau gue nonton nih Bruno Mars, lu udah nonton belum? Mungkin Iya, seperti itu. aduh. Itu yang dijadikan suatu problematika ketika Momen. konser sekarang. Iya, momen. Bahasa kasarnya FOMO. Ngomong ya. waduh Itu mah. bahaya banget nih bos ya. Itu yang contoh-contoh yang kurang nasionalis, guys. Jangan ditiru ya. Kita balik guys, di sini Ayo. ada Jadi yang pertama ini adalah penderitaan akibat penjajahan. Jadi penderitaan ini tidak dijadikan sebagai suatu kejatuhan bangsa Indonesia dan juga sikap-sikap nasionalisme terhadap warga-warga negara Indonesia. Tapi penderitaan ini akan dijadikan suatu semangat juang untuk menjadikan tiap individual ini menjadi kuat, dan juga akhirnya terbentuklah sikap nasionalisme di individu-individu masing-masing. Begitulah. jadi motivasi ya buat Betul. diri masing-masing. Iya, bukan jadi jatuhnya. motivasi, bukan menjadi kejatuhan kalau Iya. aduh saya nggak akan kuat, tidak. Itulah Iya. nasionalisme. Jatuh harus bangkit. Iya. Betul. Ini nih, semisalnya nih contoh brand sepatu ya guys. Balik brand sepatu nih. Iya, brand sepatu. Kalau misalnya kalian tahu brand sepatu lokal tuh seperti Aerostreet, terus apalagi Ventela ya, Iya. Bata, Bata. Omnipet, Iya, Omnipet itu kan buatan lokal gitu. Tapi masyarakat sini tuh masih mending beli yang di luar kayak Nike, Adidas, Puma, kayak gengsinya tuh lekat gitu. Karena sayangnya gengsi masyarakat tuh mereka memandang kalau sepatu-sepatu itu tuh sepatu yang sudah dipakai sama artis. Artis sudah memakai Nike misalnya Air Jordan atau misalnya yang sejenisnya Balenciaga seperti itu. Maka dari itu mereka mengira wah sepatu ini tuh bagus karena sudah dipakai sama artis nih, apalagi disponsor sama artis yang ada ininya nih, yang ada logo-logo begitunya, brandednya. Iya. Jadi FOMO, balik lagi FOMO. Padahal sepatu Aerostreet kayak gitu lah. Sepatu lokal gitu Yang bagus. Banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Harga terjangkau, under 500.000 juga ada. Justru lebih murah loh. Kualitasnya sama, lebih bagus Iya. malahan. Jangan berlebihan, kita nggak di endorse. Wah, Oh iya. enggak, tapi kan dia Tapi kita kan cinta produk lokal. Iya, nah itu cinta produk lokal, makanya Iya. masuk ke lu tuh sadar kalau misalkan lu tuh punya identitas nasionalisme di diri lu. Iya. Dari cinta lokal, suka kebudayaan di Indonesia. Produk-produk lokal. Iya. lebihnya lagi mencintai makanan tradisional. Betul. Nah, makanan khas banyak tuh, Betul. enak-enak banget. Apa tuh spaghetti yang ada tuh mie goreng ya? Nggak ada tuh spaghetti. Ada. Ini yang bahasa yang sekarang tuh kabur aja dulu kali ya. Betul. Kabur aja dulu. Menjadi sebuah tren. Tapi tren ini dijadikan bukan untuk mengejar kebencian. Tren ini dijadikan untuk memberi pesan terhadap
atasan dari negara-negara karena apa ya, memberikan pesan terhadap kekecewaan ya masyarakat Indonesia terhadap ya sesama ya, terhadap pemerintah, bisa dibilang seperti itu. Emang aduh bahaya. Nah intinya itu ya guys ya. Aduh, mungkin dari kita segitu dulu teman-teman untuk membahas tentang identitas nasional. Jadi ya semoga dari apa yang kita sampaikan tuh bisa paham lah sedikit-sedikit gitu lah tentang nasionalisme terhadap diri kita, bahkan untuk kita semua. Oke, sekian dari kita. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.